Oke, kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya membuat sebuah resume yang oke, gitu, effective resume. Nah, pertama memang kenapa ini penting karena ya di keadaan yang seperti ini, di era teknologi yang digital ini, dan semua orang banyak yang bekerja gitu kan, recruiters juga punya banyak waktu sih. Ya cuma recruiters, tapi orang seperti user, terus kemudian orang yang um, interviewer juga mereka nggak punya banyak waktu. Jadi mereka akan kalau screening itu selalu lihat CV-nya, ini CV-nya menarik atau enggak. Nah, menarik atau enggak itu dilihat dari pertama yang paling yang paling bagus pasti yang gampang dibaca, terus kemudian memenuhi kriteria serta uh, apa namanya yang jelas gitu, apa yang dicantumkan di CV-nya udah jelas. Nah itu nanti dia akan otomatis stand out daripada yang lain-lain gitu. Nah sebenarnya resume itu ada banyak ya, tapi biasanya untuk yang cari kerja itu ya sekarang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang biasanya print itu atau CV yang kita formatnya A4, yang kedua digital biasanya LinkedIn. Sebenarnya ada lagi yang kayak personal website ataupun yang lain gitu. Nah, kita akan fokus di dua ini. Nah, terus gimana sih caranya nulis resume yang lebih baik? Ini kita belajar bersama-sama ya. Nah, ini saya sarikan dari NUS. Jadi dia punya guide yang komprehensif sih. Bagus banget untuk nulis CV. Nah, yang pertama adalah gini. Untuk CV itu biasanya dipakai untuk apply pekerjaan, karena pekerjaan ini biasanya job desk. Nah, setiap job desk itu uh, bisa kan masing-masing pasti beda apa yang diharapkan, mulai dari teknis job requirement-nya, terus kemudian skill-skill yang dibutuhkan. Meskipun dengan job desk yang sama, misalnya QA analis, tapi dari masing-masing organisasi ataupun company itu bisa beda-beda. Misalnya ini saya contohin QA analis, ini saya ambil dari LinkedIn ya. Ada job opening dari Lemonilo untuk QA analis. Ini yang untuk entry level. Nah, bisa jadi QA analis di Lemonilo seperti ini, tapi di Tokopedia seperti itu gitu. Jadi pertama kita harus lihat dulu nih, ini yang mau kita apply yang mana, kita sesuaikan dulu CV-nya. Siapa tahu nanti bisa berbeda. Jadi kalau umpamanya kita pukul rata, tapi ternyata yang dibutuhkan berbeda kan sayang juga gitu. Nah makanya yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisa dulu nih job requirement-nya seperti apa, job description-nya seperti apa. Nah terus kemudian kita harus tahu dari sini kita bisa highlight nih kira-kira skill-skill yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah di sini ada dua macam sebenarnya skill-skill yang bisa dikategorikan menjadi dua skill yang biasanya dibutuhkan. Yang pertama itu adalah technical skill. Technical skill yang seperti teman-teman sekalian tahu, yaitu biasanya kita sebutnya hard skill kali ya, yang kita peroleh berdasarkan dari kompetensi kuliah maupun ngoprek gitu kan, technical skill yang berhubungan dengan teknis. Terus kemudian ada transferable skills, yaitu lebih ke arah self management ataupun lebih ke arah people management seperti itu. Nah dari sini kita bisa coba nih lihat di setiap job desk, nanti kita bisa highlight misalnya nih kalau di Lemoniro dari job description-nya pertama kan ada interacting with product manager, product designer to understand product requirements, terus ada reviewing software requirements and timeline, kemudian executing tasks atau usability, record and analyze issue, terus kemudian ada report juga, preparing report, terus kemudian ada work closely with other test engineers, provide test cases, terus kemudian ada komunikasi dengan tim juga. Terus ada kualifikasi, ada, nah di sini enak karena dia udah menempatkan ada behavioral kompetensi, ada teknik kompetensi. Gitu. Behavioral kompetensi ada critical thinking, terus kemudian ada good analytical skills, ada self-motivated, driven, and thrive in fast-paced startup environment.
Office Computer Literacy dan lain sebagainya. Teknikalnya ada strong interest, experience, software development, terus kemudian ada test cases, ada ini plus kalau dia bisa pakai familiar dengan JSON, SQL, Git repository dan lain sebagainya. Terus kemudian ada satu kata kunci yaitu di soft skills and experience itu adalah SQL. Nah itu dia ditekankan banget karena bagian dari heading gitu. Dan ini bisa jadi sesuatu yang memang dibutuhkan di sana. Nah oleh karena itu nanti kita harus tahu nih skill-skill yang dibutuhkan di dalam job description ini, terus kita coba kategorikan. Jadi misalnya technical skill-nya ada software development, terus kemudian ada task case analysis, ada Git, SQL, ada API testing, terus kemudian tadi ada Office Program Literacy, terus ada transferable skill-nya, berarti ada critical thinking, problem solving, fast learner, self management, terus kemudian ada negotiation, sama communication. Nah ini kita kalau umpamanya udah dipetakan kayak gini, jadi kita lebih tahu nih kira-kira nanti skill-skillnya kita kayak gimana sih untuk match dengan job description dari company yang akan kita apply. Gitu. Nah, langkah kedua setelah itu adalah kita list experience and skills. Jadi seperti CTC biasanya kan pasti ada tuh experience-nya apa aja. Nah, hal yang salah satu yang perlu di highlight adalah pertama kita hanya membutuhkan sesuatu yang relevan dan memang berguna gitu. Jadi misalnya ada beberapa experience yang nggak relevan, misalnya jadi pengurus di yayasan apa, kalau umpamanya emang nggak relevan ya nggak usah. Atau mungkin jadi pengurus masjid atau pengurus gereja pada saat yang tidak relevan ya nggak usah disebutkan, nggak apa-apa gitu. Terus kemudian include work experience and extracurricular activities. Jadi ada work experience kan pasti, extracurricular activities ini kalau untuk fresh grad itu biasanya dipakai untuk melihat sebenarnya anak ini ketika di luar kuliah ngapain aja sih, dia bisa nggak untuk go extra mile, ataupun dia bisa cocok nggak dengan company culture yang ada di company tersebut gitu. Nah terus ini salah satu yang paling penting setelah itu yaitu di result oriented. Nah result oriented itu maksudnya adalah ketika menuliskan sebuah work experience itu ada framework yang berguna banget, yaitu CAR, kompetensi, action, sama result. Nah ini berguna untuk meng-highlight sebenarnya apa yang kita lakukan, terus kemudian kompetensi kita itu seperti apa yang kita lakukan, terus kemudian signifikansinya seperti apa gitu. Jadi misalnya nih, kalau kita lihat misalnya nih, kalau di yang atas involved in feature testing for each development cycle, ya udah gitu aja gitu, nggak ada ini ya, nggak membuat orang kayak wow gitu, nggak ada nggak terlalu tahu dia itu ngerjainnya apa, terus kemudian impact-nya apa. Nah kalau pakai CAR framework itu misalnya jadi created task scenarios using getting language for to be released user stories with task coverage of 100%. Ini signifikansinya apa? No bug supported after future releases gitu. Jadi ada pertama itu kalau dari kompetensi disarankan untuk menggunakan kata-kata yang verb yang verb yang kuat, strong gitu. Jadi misalnya collaborated versus assisted. Jadi kan kayak berkolaborasi dengan membantu, itu sesuatu hal yang berbeda banget gitu kan. Jadi kalau berkolaborasi kita mengeluarkan isi pikiran kita, kalau membantu ya kayak ini disuruh, oh ini kamu gini ya, kamu gitu ya gitu kan, jatuhnya konotasinya berbeda. Terus kemudian actionnya yaitu lebih ke arah siapa yang di mana kita bekerja sama, terus kemudian tools apa yang dipakai,
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang terakhir adalah hasilnya. Hasilnya sebenarnya dari apa yang kita lakukan itu apa. Nah, hasilnya ini sebenarnya ini kan pasti menunjukkan signifikansi dari apa yang kita lakukan. Nah, itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, kalau kalau kuantitatif biasanya lebih enak, bisa diukur dengan numbers gitu kan, bisa diukur dengan meningkatkan sales sekian persen atau meningkatkan jumlah pendaftaran sekian persen atau misal apa namanya mempromosikan acara ini sehingga dengan metode misal di sosial media yang awalnya sebelum ada promosi itu engagementnya sekitar apa namanya mungkin 10 sampai 20 orang, tapi ketika ada promosi dengan sosial media engagementnya jadi meningkat 20 kali lipat. Nah, itu kan resultnya udah kuantitatif. Nah, terus kalau kualitatif itu lebih ke arah ini sih apa namanya nggak ada nomor tapi kita bisa lebih bilang misal untuk membuat kemajuan di bidang ini gitu. Jadi nggak pakai numbers nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya signifikansinya ada dan itu apa namanya bisa dijelaskan di sana gitu di kata-katanya. Terus kemudian yang pasti setelah kita dapat nih work experience-nya seperti apa, terus kemudian kita tuangkan semuanya itu ke dalam sebuah format nih CV-nya. Yang pertama pasti kita pakai yang well formatted templates itu yang pasti fontsnya harus sebenarnya nggak harus bagus sih, tapi yang pasti yang harus itu adalah dia jelas. Jadi jangan pakai font yang misalnya Comic Sans gitu, Comic Sans ya, kalau nggak salah, atau sesuatu yang kaligrafi gitu itu akan menyusahkan. Terus kemudian marginnya, terus kemudian alignment juga. Jadi kalau margin sama alignment itu nggak terlalu dempet atau ini ya terlalu padat gitu, orang bacanya juga akan susah. Nah, yang satu lagi yaitu typo. Nah, typo ini biasanya kan kita berbahasa Indonesia ya, dan berbahasa Inggris kan biasanya kita kadang-kadang itu pakai Google Translate juga lah kadang-kadang. Nah, tapi apa namanya ketika nulis CV harapnya di proofread dulu, jadi jangan sampai ada typo karena itu kadang-kadang jadi ini sih yang jadi turn off-nya gitu. Jadi kita misalnya kayaknya bagus kok banyak typo-nya ya, nggak jadi deh. Nah, ini kita ngobrolin masalah template-nya seperti ini. Template-nya seperti yang saya bilang tadi, template itu kalau untuk CV yang sekarang ya, yang beredar di banyak tempat dan banyak dipakai dan banyak yang suka juga, terutama kayak saya, Hatta maupun Mas Gus itu lebih prefer atau lebih memilih untuk template yang seperti ini sebenarnya. Jadi simple, terus kemudian nggak mudah dibaca, terus gampang untuk nyari apa namanya skill set yang dibutuhkan itu match apa enggak sama job desk-nya yang kita inginkan. Jadi yang pasti nama itu pasti nama harus ada nama yang jelas, terus kemudian dan gampang dibaca, terus kemudian ada email address yang proper, jadi yang gampang dibaca, jangan kayak email-email apa namanya yang nggak jelas gitu. Misal kalau di sini ada johndu.gmail.com versus go2n444@gmail.com itu kan sesuatu hal yang ini ya, yang kalau orang melihat aja udah siapa sih. Jadi usahakan ini bukan usahakan sih. Kalau umpamanya belum punya email yang resmi gitu, bikin aja, gratis kok. Terus kemudian ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Kemudian, nah kalau teman-teman punya portofolio ya, misal GitHub, LinkedIn, atau profesional website dan sebagainya, itu usahakan bisa diklik. Jadi
Jangan, kalau bisa apa, bentuknya itu jangan hanya tulisan aja, tapi sesuatu yang bisa diklik. Apalagi kalau QR. Nah, QR ini emang ini sih cakep gitu kan, kelihatannya advance gitu. Tapi itu akan menyusahkan karena kalau kita melihatnya dari apa, komputer gitu, itu QR-nya ini ngekliknya kayak gimana. Nah, itu agak susah sih. Jadi mending tulisan terus kemudian dan bisa klik echo. Nah, lalu untuk work experience ataupun semua yang berhubungan dengan chronological itu gunakan reverse chronological order, atau intinya dari yang paling baru ke yang paling lama. Intinya adalah kalau dari sisi orang yang melihat resume itu pengennya tahu dia ini recent activitiesnya seperti apa sih, terus kemudian lihat experience sebelumnya. Jadi pengen tahu sebenarnya yang dikerjakan sekarang itu apa. Biasanya juga ini sih, dan nggak semuanya itu dicantumkan. Kayak misal kalau umpamanya punya work experience yang udah panjang banget, ya nggak usah dicantumkan semua. Misal ada 3 atau 4 yang relevan aja seperti yang kita mention sebelumnya. Jadi yang relevan aja yang perlu disebutin. Terus kemudian ingat kembali ketika nulis apa namanya work experience itu, gunakan verbs atau kata kerja yang strong ya, strong verbs, dan ingat formula yang tadi, kompetensi plus action sama dengan result, CAR. Nah, lagi terus kemudian gunakan easy to read fonts, misal Arial, Times New Roman, Verdana, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau sekarang ini Lato mungkin yang lebih kekinian, atau sesuatu yang lain yang lebih gampang dibaca intinya. Terus yang terakhir, ini salah satu hal yang paling penting juga, di as something as possible. Intinya adalah CV itu lebih baik 1 halaman, maksimum 2 halaman lah, maksimum itu enggak masalah. Cuman kalau bisa dimampetin jadi 1 halaman itu lebih bagus. Karena kembali lagi, orang itu sekarang, nah ini, kalau baca CV banyak-banyak itu biasanya kayak membuang-buang waktu. Berarti dia nggak bisa memberikan prioritas, meng-highlight mana yang ini sih, apa namanya, mana yang dia apa, mau suguhkan untuk sesuai dengan job description yang ada gitu. Jadi kalau umpamanya CV-nya 3 halaman terus kemudian ada attachment sertifikat itu biasanya nggak apa ya, kalau sekarang itu kurang terlalu preferable. Jadi mending 1 halaman, terus pun kalaupun ada bisa dilihat di LinkedIn atau GitHub dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya kalau versi digitalnya gimana? Nah, versi digitalnya sebenarnya hampir sama kayak yang versi tadi ya. Intinya sama, karena itu tetap resume. Cuman eh, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan kalau di versi digital, karena platformnya kan udah ini ya, udah ada gitu. Soalnya LinkedIn ada beberapa hal yang perlu di notice gitu, atau di highlight. Yang pertama adalah professional profile photo. Oh ya, saya lupa lagi, di CV sekarang kalau di template itu kan nggak ada foto ya, dan itu emang ini kalau di sekarang itu memang lebih banyak yang prefer seperti itu sih. Foto ya, kalau di template-nya ada foto ya silahkan, cuman orang-orang nggak terlalu memperdulikan foto sebenarnya. Dan memang di di Eropa maupun di US lebih banyak yang nggak pakai foto. Jadi situ-situnya template-nya ya udah nama aja gitu. Sama terus kemudian kayak agama dan lain sebagainya memang ini kalau nggak banyak disebutin juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini untuk LinkedIn-nya ada professional foto, profile picture. Terus satu lagi ada headlines. Jadi headlines ini penting karena ini orang-orang biasanya muncul di apa, di notifikasi LinkedIn ini, maka Bagus Himawan ini siapa sih? Nah, terus kemudian yang pasti ada summary. Ini susah banget sih emang nulis summary yang kayak Hatta punya ini agak
Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi ini bisa diiterate karena ujung-ujungnya ini platform digital ya, platform digital, terus kemudian kita punya akses penuh terhadap platform itu, user account kita, ya udah kita bisa iterate seiring dengan waktu. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuat summary ini menjadi lebih baik. Ini ada di linknya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa cara-caranya, ada beberapa poin gitu, dan ada nggak cuma satu cara, jadi itu kayak semacam guideline gitu ya, jadi nggak harus seperti ini, tapi intinya ada banyak cara, ada banyak jalan menuju Roma. Nah, terus kemudian experience selalu in chronological. Kalau di LinkedIn udah ini sih udah reverse chronological. Terus kemudian di sini bisa juga pakai JR framework. Misalnya kayak ini, directly report to VP product, terus lead product managers and 24 software engineers as a tribe lead. Sebenarnya kalau kata itu CAR-nya ada di sini, ada di about-nya itu. Jadi Backlit and increase Tokopedia store revenue by 900 plus persen. Nah itu kan sesuatu yang ini banget ya, apa numbers dan wah banget, itu bagus banget. Terus nextnya adalah kalau di LinkedIn ada skills, nah itu kita tambahkan skills-skills yang relevan. Jadi misal kalau kata itu product management, ya skills tentang product management yang diperkuat di sana. Terus Mas Kos sebagai software engineer, ya banyak skill-skillsnya juga yang berhubungan dengan software engineering, development, Linux administrator, AWS, dan sebagainya. Dan ini sebenarnya masih banyak lagi kalau skillnya Mas Kos. Nah, terus, ini yang biasanya orang lupa ingat, yang yaitu ini di LinkedIn itu bisa untuk customize URL, public URL, dan ini penting banget karena biar orang itu gampang nyari, dan di kita itu ketika naruh di CV juga lebih lebih gampang dan lebih pendek gitu. Soalnya kalau yang LinkedIn yang biasanya itu panjang banget linknya, jadi kita bisa customize terus kemudian menyesuaikan dengan karakter kita.